Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga Indonesia, Malaysia semakin aman, damai, sejahtera, dan akur. Tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Tak payahlah ugut-ugut saya, ancam-ancam saya. Kalau kita dikritik sama orang itu, jadikan masukan supaya kita bisa merubah pola pikir kita. Bukan mengancam, cari alamat saya, bukan seperti itu. Kalau seperti ini terus dibagi masukan, marah sampai bila-bila tidak akan maju. Kita doakan orang seperti ini dibagi hidayah dan pola pikirnya tambah maju ke depan, bukan ke belakang, ke belakang, ke belakang. Oke, next di sini ada berita yang sangat amat baik dari Indonesia. Ini datangnya dari Kompas TV. Saya udah tengok video tersebut. Nanti saya akan komentari video tersebut. Oke, kita akan putarkan. Oke, sudah belajar 1, 3, play. Suntik vaksin corona bisa dilaksanakan pada bulan November. Nah, ini saya ingin komentar. Indonesia memesan 50 juta dosis vaksin dari Sinovac. Sinovac itu syarikat farmasi dari China. Katanya sih udah berhasil, tapi kita tidak tahu ya. Yang famous buat vaksin kan dari Jerman, dari United Kingdom. Dua negara itu jago dalam buat vaksin. Kalau Cina, mudah-mudahan lah berhasil ya. Kata mereka sih berhasil, sudah disuntikan ke Cina sana. Mudah-mudahan lah. November ya, udah mulai disuntikan. Bahkan ada yang bertanya ke saya, apa kabar tentang vaksin Indonesia yang dikembangkan itu? Itu sedang diuji ya, sedang dicucukkan kepada orang-orang 1.600 orang. Itu ditengok terus perkembangannya macam mana. Oke, next. Langsung kita pelajari 1, 2, 3, play. Ketua KPSI BEN Airlangga Hartarto mengatakan penyuntikan vaksin Corona mulai bisa dilakukan di bulan November 2020, bulan hadapan ya. Pelaksanaan bertahap dengan 50 juta dosis sampai akhir tahun. 3 produsen vaksin asal Cina. 3 produsen vaksin asal Cina, yakni Sinovac. Nah, Sinovac yang disebutkan tadi ya. Lepas itu Sinopharm dan CanSino. Nah, ini 3 produsen yang buat vaksin yang menurut mereka itu berhasil, sudah disuntikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ya, itu kabar terbaik ya. Dan kalau itu terjadi ya, saya bisa terbang ke Malaysia. Saya nak jalan-jalan, makan-makan. Makan-makan lagi. Oke, langsung kita play lagi 1, 2, play. Siap sediakan vaksin corona untuk Indonesia pada tahun 2020 tahun ini. Mudah-mudahan ya. Dah. Emang saya sengaja pendek ya, karena takutnya copyright. Mudah-mudahan ini kabar terbaik untuk Indonesia, bahkan dunia. Kalau Cina udah berhasil, pasti disebarkan seluruh dunia ya kan. Mudah-mudahan. Kalau tidak berhasil, tapi kita berdoa yang baik-baik aja. Mudah-mudahan berhasil ya. Agar kita bisa hidup normal seperti dahulu. Tapi susah sahabat-sahabat ya. Walaupun vaksin ini terjumpa ya, hidup normal seperti dulu itu susah ya. Karena ini penyakit ini bukan flu biasa. Bahkan ini virus ini menyerang sampai ke paru-paru, masuk ke paru-paru. Itu kalau udah masuk paru bahaya. Oke, next. Ini ada berita dari dunia antar bangsa. Sebelumnya kan Presiden Amerika Donald Trump itu kan positif ya. Lepas tuh dia diputuskan negatif. Nah, ini perangai ini. Setelah diputuskan negatif, perangainya macam ini. Oke, saya akan kasih tunjuk kepada orang ya. Ini video terbaru ini. Oke, sudah belajar 1, 3, play. Negatif corona, Trump lempar masker ke pendukung. Nah, ini yang ingin saya komentari. Negatif corona, Trump baling mas ke penyokongnya. Kebetulan di Amerika tengah pilihan raya. Dan dia tengah kampanye kalau bahasa Indonesianya. Nah, inilah manusia sombong banget. Bukannya pakai mas, malah dilempar ke penyokongnya. Dibaling ke penyokongnya, masnya dia. Dan tengok videonya teman-teman. Ini warga Amerika lebih teruk dari Indonesia ternyata ya. Saya sangka warga Amerika itu negara maju. Ternyata pola pikirnya lebih buruk ya. Tidak pakai mask, bersesaan. Cash di dunia yang paling banyak kan Amerika Serikat. Tapi lihat perangai rakyatnya. Tidak pakai mask. Mask pun nampaknya yang tipis-tipis itu. Oke, kita play lagi ya. 1, 3, play. Tuh.
Hasil tes virus corona Presiden AS Donald Trump negatif dalam beberapa hari berturut-turut. Sombong nih, udah sombong angkuh nih. Tengok tuh, lihat penyokongnya, liatin. Ya Allah, warga Amerika. Tuh, makcik tak pakai mask tuh, makcik belakang tuh. Lebih teruk daripada Indonesia. Negara maju. But we're going to finish. We're going to make this country greater than ever before. Thank you. Penyokongnya ya warga Amerika, aduh, lebih teruk daripada Indonesia. Patut bersyukur kita ya. Ternyata ada yang lebih teruk lagi dari Indonesia. Di tengah ramai-ramai macam itu tidak pakai mask. Case di sana nomor 1 di dunia. Yang meninggal udah berapa ya? Ratusan ribu ya. Tapi aduh, kacau ya Allah. Oh ya, di Malaysia ternyata ada peraturan baru lagi. Sebelumnya, kalau di tempat awam tidak pakai mask kena denda RM1000. Ini kalau ada yang mau makan ke premis, ke kedai-kedai, kalau tidak tulis nama, alamat sama nomor telepon itu kena saman RM1000. Saya dibagi tahu sama Abang Don. Kebetulan dia WhatsApp saya. Satu lagi peraturan yang amat ketat. Bila peraturan tersebut dijalankan terus-menerus ya oleh masyarakat sana, insya Allah Malaysia bisa kawal COVID ini balik, insya Allah. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia nge-DM saya bagi sebuah pictures. Tajuk dia adalah Polis Bantuan KTMB Kereta Api Tanah Melayu Berhad sudah bermula guna helmet pengibas suhu ketika membuat rondaan bagi penularan wabak pandemi terbaik. Jadi di sini Polis Bantuan Kereta Api Tanah Melayu sudah pakai guna helmet. Kalau di sini helm ya, pengibas suhu. Maksudnya pengibas suhu itu apa? Pengibas itu apa? Oke, kita akan tengok nih. Kebetulan dia kirim artikel juga di sini. Oke, di sini saya akan buka artikelnya ya. KTMB yang tadi ya, guna helmet pengesan suhu bak robot cop di stasiun dan tren. Oke, di sini saya akan bacakan ya. Bermula esok, beberapa lokasi strategis kalau di sininya ya. Negara akan berhadapan dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Bermula tengah malam ini, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Selangor. Oh, ada 3 nih. Ada 3 negeri ya. Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor. Akan melalui PKPB sehingga 27 Oktober 2020. Usaha membendung penularan gelombang baru perlu dilakukan dengan segera. Antara yang paling aktif ialah KTM Berhad yang tadi ya, yang memperkenalkan teknologi modern bagi pengibas suhu. Pengibas itu apa artinya? Seperti yang mana kita tahu, KTMB merupakan antara salah satu sebuah operator pengangkutan awam yang terbesar di negara, terutama Lembah Kelang. Setiap hari ribuan penumpang melakukan perjalanan dengan menggunakan perkhidmatan mereka. Secara tidak langsung ia menjadi salah satu hotspot yang perlu mengikuti prosedur operasi standar yang ketat atau SOP. Antara SOP yang dilakukan ialah sanitasi, tren, penyediaan bahan pencuci tangan, dan juga pengibas suhu. Itulah yang saya cari. Pengibas itu apa artinya? Namun ada satu pembaharuan yang diperkenakan oleh KTMB yang menarik perhatian ramai. Mengesan individu bergejala. Menerusi perkongsian di Facebook, KTMB memaparkan bagaimana anggota Polis Bantuan atau PB melakukan rondaan dengan menggunakan helmet pengibas suhu. Pengibas suhu nampaknya itu pendeteksi ya, pendeteksi suhu, mana yang panas, mana yang tidak. Kalau betul ini artinya pengibas itu pendeteksi ya, oh canggih betul helmet itu ya. Tidak perlu dipencet macam gini, tit, tidak perlu tit. Pakai helmet aja itu, tit ya. Kemana tuh yang suhunya panas ya? Oh, canggih, inovasi terbaru, luar biasa.
Penggunaan helmet ini oleh PB yang melakukan rondaan dari semasa ke masa boleh mengesan penumpang yang bergejala dengan bersuhu tinggi. Oh iya betul kan? Jadi bisa mendeteksi ya mana yang suhu tinggi hanya pakai helmet itu. Berarti helmet itu dikasih cermin yang amat canggih di situ. Inovasi hebat yang diaplikasikan oleh KTMB untuk kaki tangan PB sememangnya satu langkah yang boleh kita semua puji. Malah warganet turut tertarik dengan penggunaan teknologi modern. Ada yang mengatakan anggota PB bertugas memakai helmet tersebut tidak ubah nampak seperti karakter Robocop. Betul. Ini merupakan kali pertama KTMB memperkenalkan helmet ini untuk kegunaan rondaan di dalam stasiun dan juga tren. Penggunaannya dilaporkan bermula pada hari ini. Selamat menjalankan tugas buat anggota PB yang merupakan frontliner negara. Jasa Anda pasti negara tercinta. Ini akan kenang sampai bila-bila. Buat Anda yang ingin mencari alat pengimbas suhu untuk kegunaan pribadi, boleh dapatkan di sini. Oh, ternyata ini alat yang canggih ini dijual untuk awam juga. Harganya pasti mahal ini karena canggih ini. Oh ya, mereka juga kirim pictures saya nih. Nah ini bentuknya ya, helmet yang bisa mengibas suhu. Oh, ternyata di balik helmet ini ada kecanggihan tersendiri men. Tuh. Tapi untuk bergaya juga bagus ya. Oh, setiap stasiun ada yang jaga ya. Oh, dia ini ya, keliling ya. Bagus banget ini men ya. Kadang-kadang ada aja inovasi terbaru. Helmet ada pendeteksi suhu. Jadi nggak ribet-ribet kena ditembak pakai kepala sini. Dari jauh udah bisa tuh melihat siapa suhu panas. Dari situ orang yang terdeteksi itu disuruh balik atau disuruh terpisah. Jangan menyatu sama orang ramai. Bagus sekali itu. Oke teman-temanku ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu berdamai Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.